Sahur, sahur. Assalamualaikum. Kenapa begini? Ternyata halo, assalamualaikum. Sekarang saya buka ini, hasil saya buka ini. Assalamualaikum, sahur, sahur. Sahur, sahur. Sebentar. Slow connection. Sebentar ya, ini loadingnya lama. Ini kenapa begini ya?
kita pakai yang ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. In the name of God, most gracious, merciful, all praise is God's, Lord of the universe, most gracious Lord and Lord most merciful, King of the day of judgment, we rehearse to you alone our worship and petition. Guide us, O Lord, in your right admonition, in ways of peace, in your bounteous ocean. Not in your path who know your right, nor in your way whose steps go to perdition. Amin. Alhamdulillah kita sudah sampai ke ngadongengan ketiga kalinya, ketiga hari ketiga ngadongengan kalau orang Sunda teh ya. Terakhir saya membahas sampai ketika berdirinya Kongsi Madinah. Ini masih ada bakwan. Udah saya minum dulu ya. Nah, karena saya bukan penyiar radio dan saya bukan host yang keren-keren ya, begini ya, santai saja kita mendongengnya. Kita kemarin sudah sampai di kisah menjelang haji terakhir Rasulullah SAW, yang sengaja saya jadikan ke hari ini karena itu pasti panjang dan akan sangat kontroversial ya. Tetapi sebelum kita ke sana, saya ingin menekankan sekali lagi bahwa ministry atau sebetulnya bahasa Indonesia yang bagus untuk ministry itu apa ya? Masa berdakwah atau masa menyampaikan dakwahnya Rasulullah ini, menerima wahyu. Banyak yang orang tidak melihat di dalam wahyu Al-Quran ini adalah satu kitab yang berbentuk syair ya. Jadi ini bukan hanya sekedar satu buku atau kitab yang dibaca untuk aspek intelektual atau aspek rasional. Ya ada, betul, itu betul sekali. Tetapi juga ada aspek sastra, ada aspek seni, estetika ya, sehingga Al-Quran itu bisa disenandungkan dalam berbagai langgam. Kalau yang sekarang katanya itu cuman yang diakui itu cuman 7 langgam. Mungkin seharusnya bisa disenandungkan ke dalam 150 langgam seperti The Beloved and I ya. Jadi ketika kita mendengarkannya, maka akan ada aspek lain selain aspek intelektual dan rasional, yaitu aspek yang menyentuh kalbu kita. Dan kita menjadi terinspirasi, tergugah, dan kita ingin juga memasuki pengalaman yang sama, dan kita terinspirasi dan bangkit dari sesuatu hal yang kita
rungsingkan itu bahasa Malaysia kali ya, kita gundah gulanakan, galau gitu kan. Itu aspek dari wahyu Al-Quran. Nah, kemarin saya sudah menceritakan bahwa hadirnya Rasulullah SAW menerima kitab Al-Quran ini hanya ada satu orang atau satu arketipe yang bisa membuka dan mengajarkan Al-Quran ini di dalam nubuat yang disampaikan oleh Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus atau Jesus Christ ya. Nah ini gara-gara makan gorengan ya, jadinya tenggorokan saya nggak enak nih. Ini kalau Ramadan ini mulai banyak godaan makan gorengan. Nah, itu sudah saya sampaikan kemarin mengenai Nabi Isa atau Jesus Christ sudah menubuatkan kepada Yohanes, muridnya dan musahibnya, ketika Yohanes itu dikucilkan di Pulau Patmos, beberapa mil dari negara Turki saat ini. Patmos itu kalau tidak salah sekarang masuk ke negara Yunani. Ya nanti akan ada seseorang yang menerima kitab, tapi bukan dia yang akan mengajarkan atau mentransmisikan sedemikian agung, sedemikian orang bisa memahaminya. Karena apa? Karena ini saat ini, karena masa ministry beliau, masa dakwahnya beliau itu tidak lama. Anggaplah sejak beliau menerima wahyu itu 610 Masehi dan beliau meninggal 632 Masehi, maka hanya ada masa sekitar 22 tahun. Bayangkan hanya 22 tahun mewahyukan, ya kan? Kemudian apakah ketika beliau wahyukan itu langsung kumpulin satu-satu? Kan enggak ya, ketika beliau meninggal itu baru wah ini semuanya disatukan menjadi satu kitab. Nah ini ada di siapa? Tentu ada di orang yang ditunjuk oleh Allah untuk melanjutkan transmisi beliau secara pohon hayat, secara sampradaya dan parampara. Nah, maka kita akan sampaikan cerita berikut ini. Diceritakan pada 632 Masehi adalah haji terakhir Nabi Muhammad SAW, yang kemudian berlangsung peristiwa yang dikenal sebagai Ghadir Qum. Nah, mungkin kalau oleh orang-orang teman-teman Syiah yang menonton di sini sudah sangat akrab apa itu Ghadir Qum. Tapi mungkin teman-teman Sunni ini nggak tahu ya. Jadi peristiwa di Ghadir Qum itu adalah pada peristiwa Ghadir Qum sang Nabi menyatakan bahwa imam atau maula selanjutnya adalah Ali ibn Abi Thalib yang adalah saudara sepupu sekaligus menantunya. Seperti saya katakan tadi, jadi inilah penggenapan nubuat dari kitab Wahyu pasal 5 ayat 2 hingga 14 yang menyatakan adanya satu arketipe mengenai orang-orang atau dia yang dapat mengajarkan Al-Quran dan menggenapi nubuatan di dalam Al-Quran melalui dirinya dan sanad transmisinya. Nah itu untuk mereka yang tidak tahu apaan sih itu Ghadir Qum gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah SAW wafat. Nah, ini banyak cerita mengenai kewafatannya, kematiannya beliau. Kemungkinan ini karena beliau ini mengalami efek keracunan. Jadi orang dalam yang kecewa dengan yang disampaikan oleh beliau pada Ghadir Qum. Mungkin ada yang mengatakan itu efeknya gitu kan, karena beliau itu sudah berumur 60 tahun sekian ya. Atau juga karena itu berkaitan erat dengan arah negara kongsi Madinah ini dan profit darinya setelah adanya deklarasi di Ghadir Qum ini.
Kalau di dalam The Beloved and I, peristiwa Gadir-Kum itu sendiri sudah ada nubuatnya di dalam kitab-kitab Zabur. Zabur itu kan ada berbagai kitab, diantaranya kitab Amsal, kemudian kitab Pengkhotbah, kemudian kitab Kebijaksanaan. Itu ada cerita mengenai Gadir-Kum yang ditafsirkan oleh The Beloved and I sebagai nubuatan bahwa akan ada peristiwa Gadir-Kum dan kemudian ada pengkhianatan terhadap baiat yang terjadi di Gadir-Kum. Jadi ini agak berat ya. Nah, kembali ke peristiwa Gadir-Kum itu, kalimat deklarasi Rasulullah itu menyebabkan ada setidak-tidaknya 3 interpretasi, mungkin ada lebih, tapi saya akan menyampaikan 3 interpretasi aja. Interpretasi itu sebagai berikut. Apakah Imam Ali ibn Abi Thalib adalah imam tarekat al-Islam pada Bait Hasyim itu, ataukah Imam Ali ibn Abi Thalib adalah imam gerakan Islam, ataukah keduanya sekaligus? Itu ada 3 tuh ya. Nah, inilah yang ikut nanti membuat perpecahan ya. Jadi pernyataan itu membuat adanya 3 interpretasi itu. Kalau menurut saya jawabannya itu sebetulnya ada di dalam wasiat terakhir Nabi Muhammad SAW. Tapi ini hanya bagi mereka yang menerima hadis-hadis ini ya, yang diceritakan bahwa beliau menulis wasiat kemudian ditolak oleh salah seorang murid yang bernama Umar bin Khattab, sehingga mengatakan bahwa cukuplah kita bunuh Al-Quran baginya. Nah, mungkin teman-teman Sunni ini akan, atau mungkin yang Wahabi nggak setuju dengan cerita ini, ya nggak apa-apa. Ya, biasa kalau di dongeng sejarah itu biasa kan. Jadi ada hadis yang mengatakan Rasulullah itu sudah berpesan kepada para murid dan para pengikutnya agar kalau mereka meninggal itu bikinlah dulu surat wasiat. Nah, bagaimana mungkin seorang Rasulullah, jika hadis itu betul ya, jika hadis itu betul-betul disampaikan oleh Rasulullah menyampaikan hadis itu, tapi Rasulullah sendiri nggak melakukan gitu kan, itu sesuatu hal yang bertolak belakang gitu kan, kecuali mungkin meninggalnya mendadak, tetapi kan pasti selalu bisa disiapkan. Kita akan mati kapanpun, jadi kita harus selalu menyiapkan yang namanya surat wasiat. Nah, ini saya juga belum memperbaharui surat wasiat saya ini satu peringatan buat saya ya. Nah, dengan mengesampingkan isi surat wasiat itu serta baiat yang ada di Gadir-Kum, mereka pun beristihad bahwa negara perlu dengan segera dikonsolidasikan kembali. Maka berlangsunglah konsili Sakifah. Jadi saya lebih suka menyebutnya sebagai konsili Sakifah, karena ini dongeng versi Hepzibah, bukan dongeng versi yang lain. Jadi ketika berlangsung konsili Sakifah di Bani Saudah itu, jenazah Rasulullah SAW baru dimakamkan 3 hari kemudian. Ini ada beberapa hal menurut saya kenapa dimakamkan 3 hari kemudian. Ada yang bilang bahwa karena nggak diurus gitu kan oleh murid-muridnya ya. Saya lebih suka menyebut murid, saya tidak mau ikut dongeng yang lain, murid-murid dan muhibnya. Ada lagi saya melihat mungkin ini karena saya melihat sebagai insting kesejarawanan saya ya, melihat berbagai cerita-cerita sejarah dan dongeng pada masa itu. Mungkin juga karena beliau itu kalau dimakamkan itu akan jatuh pada hari Sabat, tetapi ternyata kan hadis-hadis mengatakan beliau meninggal pada hari Senin ya. Nah, jadi anggaplah itu
kalau beliau meninggalnya itu Jumat, maka ditunda sampai hari Minggu baru dimakamkan. Ini kalau satu hal. Ada satu lagi ini yang jarang disampaikan. Zaman dulu di kalangan Bani Israel, Ismail itu kalau punya mursyid, mereka akan menunggu 3 hari baru dimakamkan, karena menunggu adanya satu kondisi seperti Nabi Isa Al-Masih bangkit atau mengalami peristiwa yang kalau di Buddhisme itu namanya adalah rainbow condition, pelangi gitu kan, keadaan pelangi. Jadi gurunya menghilang, mencapai surga, nirwana, indah lah pokoknya, sesuatu yang indah. Jadi ditunggu 3 hari gitu kan. Ini ada 3 hal. Jadi kita tidak selalu bisa melihat satu peristiwa ini dari satu sudut pandang aja. Jadi ada banyak. Ini saya menyampaikan berbagai versi di dalam dongeng kali ini. Nah, itu. Nah, sekarang kembali ke Konsili Sakifah. Konsili Sakifah ini, melalui Konsili Sakifah ini, gerakan Islam, bukan tarekat ya, gerakan Islam itu menjadi seperti partai politik yang bertujuan politik doang dan ekonomi doang. Yang bertujuan politik dan ekonomi semata-mata, dan bukanlah lagi berbasiskan tujuan perubahan sosial melalui politik dan ekonomi. Jadi ini coba disimak, ini ada bedanya. Dengan demikian, hanya beberapa jam setelah Rasulullah SAW wafat, berdirilah konfederasi baru berbasis partai politik ini. Jadi saya mencoba mendongengkannya dengan bahasa kita saat ini, adanya partai politik. Jadi itu mungkin seperti tadinya ada gerakan Nasional Demokrat, terus gerakan itu menjadi partai. Lebih kurang seperti itu ya. Nah, dari Konsili Sakifah ini, Abu Bakar ini terpilih sebagai khalifah yang pertama, pemimpin yang pertama. Sebetulnya kata khalifah ini, kalau menurut saya itu lebih berarti sebagai seorang suksesor. Jadi pemimpin pelanjut penerus. Jadi ini bukan seperti yang orang pahami kata khalifah saat ini gitu kan. Makanya kalau di dalam sufisme, saya ini juga khalifah gitu kan ya, penerusnya guru saya gitu kan. Jadi ada definisi-definisi yang perlu kita bahas lagi gitu. Apa sih maksudnya khalifah gitu kan ya. Nah, terpilihnya beliau yang sepuh dan dihormati oleh para tetua adat merupakan penggenapan nubuat Sang Pir Yesus Kristus tentang adanya seorang penunggang kuda putih. Jadi di dalam Wahyu 6 ada seorang penunggang kuda putih, dan penunggang itulah yang pertama kali dikatakan, dan dia memegang panah dan dia memperoleh mahkota. Dan ini menurut The Beloved and I telah digenapi dengan terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Nah, ini bagian yang agak seru nih. Ini seru nih, mulai seru nih. Setelah itu konfederasi meluncurkan perang Ridha. Perang ini antara lain meliputi perang Zukisa, Zuabarak, Najra, Buzaka, Zafar, dan Bantamim, dan tragedi Yamamah. Nah, mungkin bagi yang belum pernah membaca tulisan saya akan mengatakan cerita tentang Ridha menurut versi dongeng saya. Nah, ini versi dongeng saya ya, bukan dongengnya orang-orang lain. Perang Ridha itu bukanlah perang mereka menghadapi mereka yang murtad, tapi itu murtad dalam pengertian kalau sekarang itu dipahami murtadnya adalah keluar dari akidah tauhid dan mengingkari kenabian Muhammad. Jadi tadinya sudah masuk Islam, terus keluar dari agama Islam, itu murtad kan kalau dalam pengertian kita saat ini ya. Nah,
Kalau menurut dongeng saya, perang Ridha itu terjadi akibat salah satu, kalaulah bukan satu-satunya, tapi ini ada salah satu perlawanan terhadap Konsili Sakifah yang dia menetapkan dirinya sebagai penerus model pemerintahan dan kepemimpinan Nabi Muhammad atas tadinya satu kongsi yang mendirikan konfederasi yang berpusat di Yatrib dengan nama Madinah. Cari yang lebih menarik dari kata ridha ini, karena yang saya pernah tulis ini ridanya, nanti saya mengulang-ulang yang kemarin ya. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa orang mengira ridha itu adalah perang melawan mereka yang keluar dari Islam. Tapi saya katakan tidak, karena mereka itu sebetulnya melawan Konsili Sakifah, sehingga mereka tidak mau membayar pajak gitu kan, menolak misalnya yang terkenal tentu saja adalah Bani Hanif ya kan, Hanafiyah ya. Ini saya katakan begini, hampir semua muslim memandang tidak adalah perang terhadap mereka yang murtad atau meninggalkan Islam dan mereka yang disebut sebagai nabi-nabi palsu seperti Musailamah dan Sajjah. Sebelum kita ngebahas itu, kita lihat dulu arti kata ridha dan murtad dari kamus leksikon Ibrani. Kata ridha itu dari kata Ibrani, Aram dan Arab kuno, Suryani, Akadia dan GS nomor 7287 dan nomor 7287b artinya ada radah. Radah yang artinya adalah untuk menguasai, itu dari kata radah ya, untuk menguasai, untuk mendominasi dan untuk mengikis ya, itu untuk menguasai kelompok-kelompok yang melawan kongsi yang baru. Dengan kata lain, secara politik perang ridha itu berarti perang untuk mendominasi dan memberangus musuh. Yang kedua, kata ridha kemudian berkembang menjadi murtad atau irtidat yang juga berasal dari kata radat nomor 7286, yaitu untuk mengalahkan, untuk memukul, dan untuk menaklukkan. Yang ketiga, kata ini ketika dikembangkan menjadi murtad, maka juga diolah dari kata marat nomor 4775 dan meret nomor 4776, yaitu untuk membelot, untuk membangkang, memberontak, dan seterusnya. Nomor 4, kata-kata pada marat dan meret itu berkaitan dengan kata meri nomor 4805. Artinya adalah pembangkangan dan pemberontakan, mirip ya. Nah, kata marah yang ada, yang mungkin diadopsi gitu kan oleh bahasa Melayu, itu memiliki sifat berontak dan pembangkangan. Nah, ini kata marah ini ada juga di kata nomor 4751 yang artinya adalah kepahitan. Nah, itu seperti rasa pahit, nama air pahit yang ada di dalam kisah Sinai. Nah, mungkin inilah yang diserap di dalam bahasa Melayu. Jadi kalau kata marah itu ada rasa pahit, ada rasa kesel gitu kan, murka itu ya. Jadi seperti yang saya katakan di dalam dongeng saya ya, saya tidak menceritakan dongeng-dongeng yang lain, ini dongeng saya. Perang ridha bukanlah perang mengenai meninggalkan agama Islam dan nabi-nabi palsu, melainkan perang terhadap mereka yang keluar dari kesepakatan konfederasi Quraisy pasca pemimpin pertama konfederasi mereka meninggal dunia. Pemimpin itulah yang kemudian digelar dan disebut juga sebagai Muhammad. Musailamah ini namanya sebetulnya muslimah. Feminin ya, itu nama feminin, tapi entah kenapa digunakan sebagai namanya dia gitu kan. Ini enggak, kita tidak tahu ini nama pribadi atau nama pemberian ya. Dia itu menolak kesepakatan yang baru dari Konsili Sakifah yang memilih Abu Bakar dengan meniadakan otonomi kepada Madinah dan haram-haram yang lain termasuk Yamamah yang dipimpinnya. Nah, sejumlah kabilah yang serumpun dengan dia yang sama-sama di Bani Bakar. Jadi Bani Bakar itu ada banyak
Bani, salah satunya adalah Bani Hanifah, itu mendukung konfederasi Yamamah. Jadi itu zaman kematian yang berlangsung di Yamamah ini menjadi puncak perang Ridha dan telah menewaskan muslimah. Dan ini muslimahnya itu tidak menyerang loh. Jadi konsili Sakifahnya pasukannya itu yang menyerang mereka. Kalau kamu nggak ikut kami, Rasulullah tidak melakukan perang seperti itu ya. Jadi ini membedakan ini. Dan di dalam perang Ridha itu Imam Ali ibn Abi Thalib tidak terlibat sama sekali. Jadi Ahlul Bait tidak terlibat di dalam perang Ridha. Nah, itu sedikit saya tambahkan dari perang Ridha. Ini kita kembali ke situ lagi ke ceritanya. Itu tadi soalnya saya sudah ceritakan di nomor-nomor yang sebelumnya. Kalau bisa dibaca di blog saya, yang mana ya, Daudiah.wordpress.com itu. Nah, jadi begitu ya. Nah, pada tahun yang sama dengan peristiwa perang Ridha itu, Ahlul Bait tidak terlibat, tetapi konsili Sakifah yang elitnya itu memaksa Ahlul Bait untuk menerima ketetapan, dan Grand Sheikha Fatimah Az-Zahra menolak. Nah, kita diberitahu bahwa pada tahun itu juga beliau meninggal dunia. Nah, kematian beliau itu dalam usia yang masih muda. Ada yang bilang umurnya baru 28 tahun. Ini patut dicurigai karena beliau itu kabarnya sedang mengandung dan gak lama kemudian melahirkan putra kelimanya yang bernama Muhsin. Dan di banyak hadis diceritakan tentang beliau menolak ketetapan dari konsili Sakifah dan menuntut haknya atas tanah Fadak. Itu ya, jadi ini satu hal yang menjadi satu misteri. Yang menarik, saya pernah nonton satu video dokumenter mengenai orang-orang yang ada di satu wilayah di Pakistan, antara Pakistan dengan India atau Pakistan mungkin ya kalau nggak salah. Jadi itu satu daerah, mereka percaya bahwa Bunda Fatimah Az-Zahra itu tidak meninggal tapi dilarikan ke situ, dan kemudian hidup di situ dan akhirnya meninggal di situ. Atau mengalami assumption itu naik ke langit gitu kan, sehingga tempat itu menjadi tempat yang dikeramatkan di situ. Dan yang datang ke situ itu bukan hanya orang Islam, orang Hindu juga banyak gitu kan. Itu menarik, saya menonton dokumenter itu, jadi membuka satu pemahaman baru. Bisa jadi juga ya sebetulnya Bunda Fatimah itu jangan-jangan takiyah disembunyikan, nggak meninggal gitu, dibilangnya meninggal tapi nggak meninggal, siapa tahu gitu kan ya. Itulah, kita punya banyak dongeng ya, lebih asik dongeng kan daripada kita ngebahas sejarah yang terlalu serius kayak waktu saya kuliah ya. Kemarin dosen saya yang membimbing skripsi saya, almarhum Agus Manon, baru saja meninggal. Fatihah dan sholawat untuk beliau. Itu satu perjuangan saya dulu skripsi sejarah. Sebabnya pembimbingnya bukan beliau harusnya, tapi almarhum Profesor Edi S. Ekajati meninggal. Jadi tiba-tiba saya harus berubah dua pembimbing. Salah satunya adalah almarhum Agus Manon. Oke. Ini kita kembali ke cerita intermezzo biar nggak bosan. Abu Bakar ini memerintah selama 2 tahun. Nah, sepanjang tahun 633 Masehi, Konfederasi Islam, jadi saya memberi namanya sekarang Konfederasi Islam. Konfederasi Islam mengamankan jalur dagang Radan yang ada di Yaman, Oman, Bahrain, Hadramaut nih ya, banyaknya. Hira itu wilayah yang tadinya adalah ibu kotanya Lahmid, kemudian Firas
dan lain-lain sampai ke Irak dan seterusnya. Jadi sebetulnya yang dilakukan pada masa Abu Bakar itu baru mengamankan jalur dagang, bukan, saya tidak melihatnya sebagai penaklukan. Mungkin sejarawan yang lain akan mengatakan itu penaklukan. Nah, dan saya tegaskan sekali lagi bahwa Imam Ali ibn Abi Thalib tidak terlibat dengan perang Ridha dan penaklukan yang dilakukan oleh Konfederasi Islam yang baru ini. Nah, pada tahun itu beliau kemudian menikah dengan Umamah binti Zainab. Saya lupa nama bapaknya ya, saya menyebutnya ibunya. Jadi dia adalah putrinya Zainab, yang merupakan putrinya Rasulullah atau putri sambungnya Rasulullah. Yang ini mengikuti wasiatnya Grand Sheikha Fatimah Az-Zahra. Jadi Bunda Fatimah Az-Zahra, dia kabarnya sebelum meninggal dia bilang, untuk menjaga anak-anakku menikahlah dengan saudara, berarti apa itu, sepupu ya, sepupuku gitu ya. Nah, kemudian karena peristiwa perang Ridha itu dan tragedi Yamamah itu, banyak perempuan dari Bani Hanif itu kan ditawan. Nah, kemudian sejumlah elit, saya tidak tahu kenapa harus spesifik yang ini. Itu pasti ada sesuatu di baliknya ini. Kenapa ya? Ada banyak perempuan, tapi kenapa spesifik dia? Coba kita pikirkan. Misalnya gini, satu kota, nggak usah satu kota ya, satu desa saya nih, nama desa saya Bojongkulur, desa Bojongkulur, ada banyak perempuan cantik ditawan. Terus kenapa mesti seorang perempuan bernama Gayatri yang disuruh, udah tolong jangan jadikan Gayatri ini seorang tawanan dan budak seks gitu kan, nikahi, bebaskan gitu kan. Orang-orang di elit itu memohon kepada seorang yang dianggap memiliki kekuasaan atau kekuatan atau pengaruh. Emang Imam Ali itu mungkin tidak memiliki kekuatan seperti atau kekuasaan seperti Abu Bakar, tapi dia punya satu pengaruh yang sangat besar untuk melindungi perempuan ini. Nah, kenapa harus dia? Itu yang perlu kita agak kritis. Ada begitu banyak perempuan, tapi kenapa dia? Nah, itu adalah Khawlah binti Ja'far ibn Habib. Dan kalau saya lihat silsilahnya, dia adalah cicit dari Muslimah itu tadi gitu kan. Berarti itu satu seorang yang spesial gitu kan. Nah, jadi Imam Ali mau melindungi dia, dan konon ada beberapa hadis malah mengatakan dulu aja ketika pernah ada perang Bani Hanif dengan entahlah apa ya, Bani Hawazin atau apa itu, dulu kan zaman warlords ya, perang antar suku kabilah, jadi sempat itu juga terjadi perang, terus mereka sempat menyelamatkan diri di daerahnya Rasulullah. Terus Rasulullah tuh bilang gini kepada Imam Ali, nanti kamu akan menikah loh dengan dia. Padahal kan Rasulullah selama ini terkenal dia tidak ingin menikahkan siapapun. Dia mengajarkan monogami kepada Imam Ali. Nah, artinya gini, kalau ada konon cerita-cerita seperti itu, ada sesuatu di balik kenapa ini harus terjadi. Inilah yang dinamakan cara memahami jalinan dalam sejarah, dalam dongeng. Karena ini akan berkaitan dengan berbagai peristiwa nanti, yang akan berkaitan dengan berbagai peristiwa besar nantinya. Nah, terlepas apakah hadis itu ada atau enggak, tapi hadis itu soal siapa enggak, tapi munculnya cerita-cerita semacam itu, dongeng-dongeng itu selalu ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang sebetulnya saat itu sedang terjadi, dan nantinya, dan jalinan kelindan, bahasa Melayu susah aja, jalinan kelindan di antara berbagai peristiwa. Ini sudah jam 4, jadi 15 menit lagi ya. Terima kasih untuk yang masih menonton.
Kemudian Abu Bakar meninggal dunia pada tahun 634 Masehi. Nah, dan Abu Bakar sebelum meninggal, beliau berwasiat bahwa penerusnya adalah Umar bin Khattab. Perhatikan ya, Abu Bakar aja berwasiat. Jadi kalau reasoningnya atau nalarnya orang Syiah itu biasanya Abu Bakar aja berwasiat, masa Rasulullah enggak gitu ya. Silakan lah untuk orang Sunni yang mau mendebatnya, silakan, tapi ini dongeng. Nah, naiknya Imam Umar bin Khattab sebagai khalifah yang kedua di konfederasi ini itu menggenapi nubuatan Yesus Kristus tentang penunggang yang kedua. Ini adalah penunggang kuda yang merah. Jadi kuda di situ itu selalu sebetulnya menggambarkan situasi keadaan saat itu. Tadinya kan kuda putih, karena itu sebetulnya keadaan Islam itu sebetulnya masih baik-baik aja. Cuman merekanya aja gitu kan yang kepengen untuk mengamankan, khawatir, terlalu berlebihan dalam khawatirnya gitu kan. Sekarang merah, keadaannya sudah merah gitu kan. Diceritakan di dalam nubuat itu, penunggang kuda merah ini adalah yang akan merebut Islam dan akan mendapat sebilah pedang besar. Karena saat beliau naik tahta, Al-Quran jadi gini, kalau di dalam The Bill of N.I., yang namanya senjata atau pedang atau apapun itu, keris kah, panah kah gitu kan, kalau disebut itu biasanya itu berarti transmisi, entah itu dalam bentuk kitab atau transmisi apapun. Jadi di sini dimaksudkan adalah Al-Quran sebagai pedang besarnya itu sudah ada, dan dengan Al-Quran itulah Umar bin Khattab dia mengklaim memiliki legitimasi untuk memimpin pemerintahan Islam. Nah, jadi begitu. Jadi selalu dipahami sign atau simbol dari pedang atau senjata itu adalah transmisi, terutama kitab. Ya. Nah, maka pada tahun itulah, sejak 634 itulah, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, Konfederasi Islam memperluas penaklukan untuk menguasai wilayah jalur dagang Rahdan. Jadi bukan lagi mengamankan, sekarang dia mulai menguasai pos-pos, pangkalan-pangkalan ya, yang terdapat jalur dagang Rahdan ini. Dan bahkan tahun 635 itu menaklukkan Damaskus, dan tahun 636 diantaranya terjadi perang Yarmuk dan perang Qadisiyah. Ini artinya adalah Konfederasi Islam mulai ingin menguasai wilayah kekaisaran Persia, tapi sebetulnya dia belum berpikir itu ya pas zamannya ini, tapi dia baru berpikir untuk menguasai jalur dagangnya Rahdan dulu. Ini kalau dongeng menurut saya. Nah, ada yang menarik ini mungkin jarang diceritain oleh orang, bahwa pada tahun 634 Masehi pada bulan September terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat di Palestina sebesar 5,5 skala Richter. Itu untuk ukuran kota ya, itu besar ya kan. Ya jangan dibandingkan kalau di laut sekian kilometer, yang 9 baru gede gitu kan, kayak di Aceh gitu kan. Ini di kota itu besar sekali. Nah, ini menjadi tanda-tanda gitu kan, tanda-tanda alam, ada perubahan besar yang akan terjadi setelah ini. Nah, saya tidak tahu, saya belum memeriksa ya, ini Umar bin Khattab ini naik tahtanya itu sebelum apa sudah gempa bumi. Karena tanggalan hijrah itu kan kadang-kadang agak berbeda dengan yang sekarang gitu. Saya coba nanti saya periksa di 630 day converter ya, ada aplikasinya. Intinya itu gempa bumi ini mengubah
tanda alam. Nah, pada tahun yang sama juga ya, ini Imam Ali ibn Abi Thalib dikaruniai 2 orang putra. Jadi setelah Muhsin dia punya 2 orang putra lagi yang namanya Hilal, anaknya dari Umamah. Ini diberi gelar Muhammad al-Awsat. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu Muhammad, namanya Muhammad. Jadi kalau tadi itu Hilal itu baru dapat gelar Muhammad al-Awsat, ini sekarang namanya memang Muhammad dan dia dilahirkan oleh Bunda Khawlah tadi. Ada satu dongeng lagi hadis gitu, katanya Imam Ali itu bermimpi minta izin Rasulullah untuk memberikan nama anaknya itu Muhammad. Kemudian diberikan izin. Jadi kok ada cerita-cerita seperti ini pasti ada maksudnya. Kenapa harus dia gitu kan? Kenapa harus anak yang ketujuh ini? Kenapa jarang kita dengar cerita tentang Hilal? Nanti Bunda Umamah itu juga punya anak lain namanya Aun. Kenapa nggak begitu banyak cerita tentang Aun misalnya? Tapi kenapa ini? Gitu? Soalnya ada hubungannya dengan jalinan-jalinan cerita berikutnya. Nah, jadi begitu. Jadi saya masih ada 5 menit lagi nih. Ya. Nah, ini kita masih pada masanya Umar bin Khattab. Pada tahun 636 Masehi, Konfederasi Islam ini menaklukkan Suriah. Nah, Suriah itu Levant, ya. Dan kemudian, nah ini saya memilih kata, kemudian Konfederasi Islam membebaskan Yerusalem dari Kekaisaran Bizantin. Saya memilih kata bukan menaklukkan, tapi membebaskan Yerusalem dari Kekaisaran Bizantin. Karena itu berkaitan dengan cerita saya yang pertama, hari pertama, kedua ya. Yerusalem itu tadinya dikuasai oleh Bizantin. Terus pada masa Khusro II dia berhasil tuh menguasai Yerusalem. Terus dikuasai lagi tuh sama Heraklius. Dan selama masa saling kuasa menguasai ini, kadang ada Yahudi yang dipersekusi, kadang ada Kristen yang dipersekusi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Umar bin Khattab ini adalah bagian dari yang saya katakan pada hari kemarin, Bani Israil yang merupakan gerakan dari membebaskan diri mereka dari Fir'aun. Kalau zamannya Nabi Musa itu Fir'aun Mesir, tetapi pada masa Rasulullah Fir'aunnya adalah Persia dan Bizantin atau Romawi, ya, Persia Sasan dan Bizantin Romawi. Kayak sekarang ini Fir'aun kita siapa gitu, kapitalisme mungkin ya, yang terlalu ekstrim banget gitu kan. Walaupun awalnya kapitalisme itu bermaksud baik, tapi ketika sudah begitu ekstrim akhirnya menjadi Fir'aun. Jadi ini didorong oleh rasa motivasi mesianis, ya kan, yang Umar bin Khattab ini melihat, betul juga ya nubuatnya mursyid saya Rasulullah SAW. Ternyata setelah Persia, kira-kira aku kirain Persia nih bakal terus menerus menguasai Yerusalem, ternyata kembali ke Bizantin. Nah, dan disinilah beliau sebagai juga seorang peranakan dari diaspora Yehuda dan Bani Israil, seperti yang saya katakan kemarin, merasa tergugah dan semangat untuk mari kita bebaskan Yerusalem ini dari dua tanduk itu, kita kembalikan, kita pulihkan gitu kan. Jadi semangatnya itu sebetulnya.
Jadi ada nilai baiknya di sini. Nah, si awal yang nggak suka, kok saya membela Umar bin Khattab gitu kan. Intinya adalah di dalam dongeng Yesaya, Umar bin Khattab ini menyerahkan pemerintahan kembali kepada mereka yang dianggap sebagai Bani Israel, termasuk orang-orang Yahudi. Apapun dongengnya, jadi kalau ada, seperti yang saya ceritain kemarin ya, apapun kalau ada dongeng ini, apakah ia ada seorang pendeta yang dibunuh gitu kan, sebetulnya itu bukan karena agamanya, tapi karena dianggap berafiliasi. Seperti saya ceritakan kemarin, kalau pada tahun 65 kita adalah orang Cina, kita adalah orang Tionghoa, kita bisa diafiliasikan sebagai komunis, kita bisa dipenjara atau kita bisa dikucilkan gitu kan, ditekan dan lain sebagainya. Nah ini sama juga begitu, kalau kita beragama Yudaisme, kita akan diafiliasikan, kamu ini ya pendukung Persia ya, kamu agamanya Nestorian, oh kamu Persia. Kalau kamu menganut agama Kristen Kalsedonia, oh kamu Bizantin ya. Jadi karena itu maka ada banyak orang Kristen dan orang pendeta yang mungkin mengalami persekusi pada masa pembebasan ini karena ditakutkan berafiliasi dengan Bizantin. Jadi bukan urusannya dengan agama, ansih bukan itu. Nah, jadi jelas ya, clear ya. Kalau di dalam saya seperti itu. Nah, intinya selama masa Umar bin Khattab, terutama 638 hingga 644 Masehi, Konfederasi Islam itu berhasil menguasai hampir sebagian besar jalur dagang radar seperti Levan, Irak, kemudian sebagian besar wilayah Kekaisaran Persia gitu kan, kemudian sebagian Kekaisaran Bizantin dan Alexandria, Mesir. Udah itu udah keren. Ktesifon aja ibu kotanya Persia itu sudah bisa dikuasai, karena seperti yang saya ceritain kemarin, konflik internal di Persia menyebabkan dia lemah. Jadi kongsinya Konsil Saqifa ini, dia bisa menguasai ibu kotanya Persia. Sebelum saya tutup, biar agak bikin penasaran ya. Nah, namun tidak diduga-duga pada tahun 638 hingga 639 terjadi kembali wabah Justinus. Itu kan saya cerita ya pada hari pertama, yang mungkin jarang di dalam dongeng dan sejarah yang lain dibahas itu ya. Bagaimana satu wabah itu bisa mengubah sejarah Timur Tengah. Bahkan sejarah Romawi, sejarah Persia, itu namanya wabah Justinus yang berlangsung selama 190 tahun. Pergi muncul, hilang muncul gitu kan. Nah, ini munculnya di Amwas. Nah, ini membunuh banyak anggota pasukan Islam saat itu, termasuk siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah. Nah, inilah yang mengubah sejarah. Tadinya sih kayaknya nggak apa-apa gitu kan. Tiba-tiba terjadilah sesuatu pada tahun 639 Masehi yang tidak diduga-duga karena meninggalnya Abu Ubaidah Al-Jarrah karena wabah itu. Dengan meninggalnya beliau, maka naiklah Muawiyah ibn Abi Sufyan, Ibn Harb, Ibn Umayyah, Ibn Abdul Syam, Ibn Abdul Manaf, yang adalah masih saudara, itu sepupunya Rasulullah. Berarti sepupu berapa itu ya? Inilah yang akan mengubah cerita kita besok dan selanjutnya. Dan ini masih belum, Umar bin Khattab belum saya ceritain meninggal ya, itu nanti ya masih kita ceritain besok, karena
Kayaknya saya sudah 1 jam ini ceritanya. Ini terima kasih untuk semua yang sudah menonton sambil makan sahur, yang puasa dan yang nggak puasa, mungkin sambil tombol ngantuk, sambil jaga gitu kan. Terima kasih untuk yang memberi komen. Sadam Satria Jagat, ya betul, ada hadis yang mengatakan Rasulullah adalah kota ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Ya itu adalah sanad tarekat, betul. Jadi tarekat itu tidak pernah terputus sejak Nabi Adam. Anggaplah anggaplah Nabi Adam itu mitologi. Kalau gitu kita berangkatnya dari Nabi Idris. Tarekatnya dimulai kembali oleh beliau. Jadi setiap nabi ada penerusnya, setiap imam ada penerusnya. Kalaupun gak ada imam, ada mursyid, ada orang yang akan melanjutkan. Misalnya kalau nanti setelah saya ada orang lain, mungkin dia bukan mursyid atau orang biasa yang melanjutkan saya, atau mursyid juga tapi mungkin levelnya berbeda gitu kan. Atau setelah saya itu nanti mursyid yang lebih keren lagi daripada saya, dan yang penting itu adalah berkelanjutan gitu kan. Karena sanad itu, dengan sanad itu maka ada seperti satu kabel, saluran mentransmisikan transmisi dari para leluhur yang telah menerima wahyu, begitu. Ini adalah satu keyakinan secara natural, itu biasanya seperti ini. Kalau keyakinan imperialis atau keyakinan konsensus yang sudah sedemikian tidak mengakui adanya leluhur, ya mungkin dia tidak akan, apa itu kita percaya kepada leluhur, sudah meninggal, sudah dikubur, tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan, gitu. Tapi ini kalau natural faith itu ya kita punya keyakinan kepada adanya, of course tentu saja ada leluhur yang baik, makanya saya sebutnya leluhur. Kalau nenek moyang itu bisa ada yang baik, ada yang dia harus kembali untuk memulihkan, menaikkan makomnya. Tapi kalau leluhur itu makomnya sudah luhur, sudah tinggi, sudah. Nah, Rasulullah SAW adalah leluhur bagi semua yang menerima beliau, menerima otoritas beliau. Gitu ya. Jadi bukan hanya leluhurnya Said dan Habib ya, bukan hanya itu ya, sorry ya, Habib Hussein Ja'far Al-Haddad yang orang Madura, Tretan nih. Kita semua cucu Nabi Muhammad, cucu silsilah barokah. Itu lebih penting. Mungkin begitu saja dulu dari saya. Ini saya gara-gara makan gorengan ini tenggorokannya udah mulai Terima kasih. Kalau yang terlambat datang mungkin bisa disaksikan di YouTube, atau kalau di sini biasanya masih ada di Facebook. Kadang kalau saya salah pencet mungkin dia hanya untuk 30 hari, jadi nanti hilang sendiri gitu. Tapi mudah-mudahan nanti saya nggak salah pencet ya. Nah, kemarin saya salah pencet jadi cuma bisa untuk 30 hari. Insya Allah besok saya akan ketemu lagi, entah besok kalau nggak habis isya ya seperti inilah, sahur gitu kan. Terima kasih. Billahi wabil haq wastabiqul khairat. Sidamastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.